Banyak yang bilang ekonomi Indonesia lagi berat, daya beli turun, toko sepi, jualan makin susah. Tapi, ada satu jenis ekonomi yang justru lagi ngebut banget di Indonesia. Namanya e-ekonomi atau ekonomi digital. Menurut laporan tahunan Google bersama Temasek, perekonomian digital Indonesia tahun 2025 diperkirakan menembus 100 miliar US dollar, tumbuh 14% per tahun. Ini 3 kali lebih cepat dari ekonomi konvensional. Datanya berbasis real-time consumer behavior, langsung dari ekosistem digital. Yang paling besar adalah e-commerce, nilainya sekitar 70 miliar US dollar. Disusul transportasi online, travel digital, media digital, dan layanan keuangan digital. Tapi, yang paling mengejutkan, Indonesia adalah raja video commerce di Asia Tenggara. Belanja lewat video, live, atau content creator. Di Indonesia, transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi, naik 90%. Artinya, belanja sekarang bukan cuma soal perang harga, tapi soal hiburan, kepercayaan, dan rekomendasi kreator. Perhatiin deh, kita sekarang udah malas bawa uang cash kan? Dan faktanya, 60% transaksi di Indonesia sudah menggunakan cashless. Kris, dompet digital, dan payment online membuat belanja makin impulsif dan cepat. Dan jangan remehkan sektor gaming. Ternyata, Indonesia menyumbang 40% total download game mobile ASEAN, 35% pendapatan gaming ASEAN, termasuk dari pembelian yang terdapat di aplikasi seperti skin, item virtual, dan konten digital. Data ini sering tak tercatat di survei ekonomi lama. Indonesia juga termasuk negara paling agresif mengadopsi AI. Fakta terbaru adalah pendapatan aplikasi yang pakai fitur AI naik 127%. Artinya, orang Indonesia rela bayar AI. AI bukan lagi masa depan. AI sudah jadi alat kerja, alat bisnis, dan alat belajar hari ini. Bahkan Google lewat Gemini sudah bergeser dari generative AI ke agentic AI. AI yang bukan cuma bikin konten, tapi bisa mengeksekusi tugas. Jadi, ketika ekonomi lama terlihat melambat, ekonomi justru tumbuh diam-diam. Masalahnya bukan daya beli semata, tapi willingness to spend atau kemauan masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Dan di era ini, yang kalah bukan yang kekurangan modal, tapi yang kehilangan relevansi. Apakah sobat bisnis sudah siap menghadapi pergeseran ekonomi ini? Tulis di kolom komen ya.